Halo, Shalom anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan. Harapan Ibu Lili dimanapun kita berada hari ini, penuh dengan ucapan syukur hati kita, penuh dengan sukacita kita semua karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan masuk dalam ibadah anak bersama. Ayo siapkan dirimu, siapkan hatimu, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hingga kita menjadi anak-anak yang trust and obey untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kembali lagi di sekolah minggu. Yuk kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri ya. Anak-anak, kita akan nyanyi lagu kedua. Kita nyanyi lagu Happy Ayah, Happy Aye. Ayo ikut dengan gerakannya ya.
Anak-anak, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Nuh dari Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat ke-22. Inilah riwayat Nuh. Alkitab menjelaskan bahwa Nuh adalah seorang yang hidupnya benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Dia pun mempunyai 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Alkitab juga menjelaskan bahwa pada zaman Nuh, bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bahkan Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sebab itulah Allah berfirman kepada Nuh, "Aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Tuhan pun memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus dibuat berpetak-petak dan harus ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. "Beginilah engkau harus membuat bahtera itu," firman Tuhan. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Dan sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi engkau Nuh, aku akan menyelamatkan engkau. Engkau beserta istrimu, 3 orang anak laki-lakimu, dan 3 orang menantumu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Setelah bahtera itu selesai dikerjakan oleh Nuh, maka masuklah Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya, dan satu pasang binatang yang Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam bahtera. Maka Nuh beserta keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nuh, seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita Nuh hari ini dikatakan saat Tuhan melihat kepada bumi, Tuhan mendapati betapa kejahatan manusia terjadi di mana-mana, betapa kekerasan dilakukan orang-orang pada zaman itu, betapa Tuhan menjadi susah hatinya, betapa Tuhan menjadi sedih melihat orang-orang pada zaman itu yang hidup dalam kejahatan, yang hidup di dalam dosa, yang hidup berdasarkan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka tidak memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar menurut Tuhan. Hingga Tuhan bermaksud mau menghukum bumi, hingga Tuhan bermaksud mau menghukum dunia, hingga Tuhan bermaksud mau menghukum manusia pada zaman itu dengan mendatangkan air bah, banjir yang sangat besar untuk memusnahkan mereka semua. Tetapi ada satu pribadi, itulah Nuh. Dikatakan, Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang hidup benar, ia tidak bercela, ia hidup bergaul kepada Tuhan. Artinya Nuh adalah seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Di tengah zaman itu di mana orang-orang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, kekerasan yang begitu luar biasa yang membuat hati Tuhan sedih dan menyesal, tetapi Nuh memilih untuk hidup percaya, dan tetap melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah sehingga Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Nuh. Dia mengatakan, Nuh, aku akan menghukum bumi dengan mendatangkan air bah, tetapi aku ingin menyelamatkan engkau dan keluargamu, istrimu, 3 orang anakmu, dan 3 orang menantumu. Maka Tuhan pun memerintahkan kepada Nuh untuk Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Itulah bahtera. Tuhan memberikan penjelasan apa yang Nuh harus lakukan dalam membuat bahtera itu. Dari bahan apa, bagaimana cara mengerjakannya, berapa ukurannya, di mana dia harus kerjakan dan lain sebagainya. Tuhan kasih penjelasan yang begitu detail supaya Nuh mengerjakannya. Dan luar biasa anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, lalu Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh mengerjakan sesuai apa yang Tuhan perintahkan, tepat seperti yang Tuhan suruh kepada dia, perintahkan kepada dia. Nuh percaya kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Nuh percaya dengan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Nuh taat saja kepada apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Sehingga memang pada akhirnya setelah Nuh membuat kapal yang besar itu, bahtera yang besar itu, Tuhan pun mengizinkan Nuh masuk ke dalam bahtera bersama istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. 8 orang mereka diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam bahtera. Dan juga Tuhan menyelamatkan satu pasang dari binatang-binatang yang ada pada zaman itu untuk juga masuk ke dalam bahtera Nuh, karena Tuhan juga mau menyelamatkan. Setelah mereka masuk dan menutup pintu bahtera, maka Tuhan pun mendatangkan hujan lebat, air yang meluap-luap yang memenuhi bumi dan menyebabkan banjir besar terjadi, sehingga tenggelamlah, matilah semua orang pada zaman itu. Tetapi Nuh beserta istri dan ketiga anak dan menantunya selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita Alkitab tentang Nuh kita boleh belajar
tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan, mendatangkan tidak hanya keselamatan tetapi berkat Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kita boleh belajar dari Nuh. Meskipun pada saat itu orang-orang sejamannya hidup tidak benar, penuh dengan kejahatan, melakukan berbagai macam dosa, tetapi Nuh tidak sedikit pun terpengaruh hatinya untuk mau melakukan apa yang orang-orang lain lakukan. Dia tetap fokus kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Meskipun saat dia sedang membangun bahtera itu, bahkan dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia harus mengerjakannya bersama dengan keluarganya, tetapi dia tetap menetapkan hati untuk mengerjakannya dengan ketaatan karena percaya kepada Tuhan. Meskipun waktu orang-orang melihat dia mengerjakan pembuatan bahtera atau kapal yang besar itu, mungkin orang-orang mengolok-olok dia, menertawakan dia, mempertanyakan dia, untuk apa dia buat kapal yang besar? Tidak ada hujan, tidak ada banjir, dan kita jauh mungkin dari sungai atau dari laut. Tetapi Nuh tidak terpengaruh sedikit pun dengan orang-orang sejamannya. Dia tetap menetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan, dan dia tetap menetapkan hati bersama istri dan anak menantunya melakukan dengan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Dan akibatnya Nuh pun mengalami keselamatan yang sempurna daripada Tuhan. Terpelihara kehidupannya, terlindungi kehidupannya, diberkati oleh Tuhan seluruh keluarganya. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh belajar. Mungkin banyak teman kita, banyak orang yang tidak suka beribadah kepada Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang mau tidak taat kepada Tuhan. Tetapi bila kita sebagai anak-anak biji gandum mau belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, tidak mengabaikan Tuhan, senantiasa mau taat apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, dan bahkan apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan, biarlah kita tidak melakukannya, kita taat saja kepada Tuhan, karena Tuhan tidak hanya akan memberikan keselamatan, hidup yang kekal pada akhirnya kepada kita, tetapi selama kita tinggal di dunia, hidup di dunia, Dia akan pelihara kita sempurna. Dia akan memberkati kita, menjaga, melindungi kita, dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita tiap-tiap hari. Asal kita anak-anak biji gandum harus selalu trust and obey untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada bagianmu sendiri. Amin. Amsal 13 ayat 13, siapa menyampaikan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nama saya Mahina, saya menghafal ayat hafalan. Yang pertama adalah Amsal 3:5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Tiga
Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang layak menerima pujian, syukur, hormat kami. Kami mengucap syukur hari ini kami terima berkat lewat kebenaran firman Tuhan lagi. Roh Kudus, bantulah kami anak-anak biji gandum semuanya menjadi anak-anak yang percaya dan taat dalam kehidupan tiap-tiap hari, supaya maksud Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi anak-anak yang diberkati, tapi kami juga menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kami, banyak orang percaya dan taat kepada Tuhan, dan semakin Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.